Selama 30 tahun terakhir di sebuah dunia, manusia kesulitan mengendalikan emosinya. Ini adalah penyakit mood disorder. Semua orang sudah gila, bertarung satu sama lain, saling memangsa dan berebut kekuasaan. Hanya seorang pria yang bernama Chang Mo yang merasa dirinya masih waras. Tapi pertanyaannya, tetap waras di dunia yang sudah gila ini, apakah itu sebuah berkah? Di sebuah Skyrim Art, perkumpulan departemen, seseorang berteriak, "Kenapa anggurnya tidak dingin? Dan kenapa semangka ini ada bijinya? Jika kau tidak bisa menggelar sebuah pesta, kenapa kau tidak mati saja?" Ternyata yang berteriak itu adalah Direktur Departemen Seni Zhang Yanfei. Seorang wanita asisten Departemen Seni Wu Jingjing menjawab, "Terserah kau mau dimakan atau tidak. Kenapa kamu tidak mati saja dengan semua omong kosong ini?" Direktur dan asisten departemen saling beradu mulut. Mereka berdua bertengkar disaksikan dengan banyak orang yang hadir. Tiba-tiba pelukis karya orsinil Chang Mo tiba melerai, berkata, "Harap tenang Tuan Zhang, aku ganti anggur dengan semangkanya. Jingjing, aku minta maaf atas nama Tuan Zhang." Dan semua orang tenanglah. Direktur Zhang malah memukul botol minuman ke kepala Chang Mo dan berkata, "Jangan ikut campur urusan kami, Bajeng." Orang yang hadir pun terdiam, kaget dengan tindakan Direktur Zhang. Direktur Zhang tiba-tiba menjadi marah, kemudian tersadar dan berkata, "Ya Tuhan, apa yang telah kulakukan? Xiao Chang, kau baik-baik saja? Maafkan aku." Chang Mo berkata, "Tidak apa-apa, tenang saja." Asisten Jingjing malah berkata, "Idiot, cepat bawa dia ke rumah sakit." Tapi Chang Mo berkata, "Aku benar-benar tidak apa-apa. Ini pertemuan departemen yang langka, jadi mari kita bersenang-senang." Sambil memperhatikan orang-orang yang hadir, Chang Mo menghapus darah yang mengalir di kepalanya. Tak lama kemudian, rekan kerja Chang Mo, Yeli, menghampirinya dan berkata, "Kamu hebat ya. Kamu benar-benar bisa menahan diri." Chang Mo berkata, "Karena hanya aku yang masih waras." "Ya, begitulah. Dan kau juga pasti melihatnya, ya kan? Apa yang membuat mereka begitu emosional?" Kista. Chang Mo membayangkan saat dia berusia 10 tahun, dia melihat kista untuk pertama kalinya. Itu adalah kista di kepala ibunya. Awalnya Chang Mo berpikir bahwa kematian ayahnya adalah pukulan besar bagi mereka dan membuatnya berhalusinasi. Tapi sejak itu, ibunya mulai sering marah. Semakin sering dia marah, kista di kepalanya semakin besar. Kemarahannya mulai menjadi-jadi dan semakin menakutkan. Akhirnya Chang Mo tahu, kista akan meledak jika tumbuh sampai ukuran tertentu. Lalu kepala orang itu meledak. Sejak saat itu, Chang Mo tidak pernah marah lagi. Menurutnya, itulah kebenaran tentang penyakit ini. Hanya dengan begitu, mereka bisa menghindarinya. Chang Mo melihat rekan kerjanya masih bertengkar dan berkata dalam hati, "Mereka bertengkar lagi, dasar psikopat." Dan melihat kista Tuan Zhang sudah hampir meledak. Namun, Tuan Zhang masih bertengkar, beradu mulut dengan karyawannya. Hal ini membuat Chang Mo terdiam. Dia pun berkata, "Kuharap mereka akan segera menenangkan diri." Yeli yang ada di sampingnya menanggapi, berkata bahwa, "Kupikir kau tidak peduli dengan hidup mereka." Chang Mo menanggapi dengan berkata, "Iya sih, tapi kalau ada yang mati, itu akan sangat menyusahkan." Kemudian tiba-tiba kepala Tuan Zhang meledak. Saat kepala Tuan Zhang meledak, Chang Mo melihat api berkobar dari kepala Tuan Zhang. Api semakin membesar dan berubah menjadi bentuk yang aneh. Chang Mo pun bertanya, apakah itu monster? Namun orang yang bertengkar dengan Tuan Zhang berkata, "Kau pikir aku takut?" Tapi tiba-tiba Tuan Zhang menyerangnya dan membunuhnya. Orang-orang yang hadir merasa ketakutan dan panik. Orang-orang berteriak, Tuan Zhang membunuh seseorang, yang ditanggapi oleh orang lain dengan berkata, "Dia gila, dia gila, ayo cepat kabur." Saat orang-orang berlarian untuk kabur, Chang Mo tetap di tempatnya dan berkata, "Kenapa ini terjadi? Kenapa Tuan Zhang berubah jadi monster saat kistanya meledak? Kenapa ibuku mati?" Tiba-tiba saja Yeli menarik tangan Chang Mo untuk pergi. Yeli berkata, "Kista tidak menyebabkan kematian saat meledak. Sebaliknya, itu akan berubah jadi monster emosi.
Kebanyakan orang sepenuhnya dikendalikan oleh monster emosi mereka, dan mereka juga bisa menggunakan kekuatan supernatural dari monster emosi itu dan melampiaskan emosi sesuka hati. Saat Changmo dan Yeli berlari, beberapa orang telah terbakar oleh monster emosi Tuan Zhang. Saat itu juga Changmo menanyakan, "Kalau begitu, kenapa ibuku mati?" Namun Yeli tidak menjawabnya, hanya berkata, "Tenang saja, seharusnya sebentar lagi." Dan tiba-tiba monster emosi di kepala Tuan Zhang lenyap begitu saja. Saat Tuan Zhang jatuh tersungkur, orang-orang yang selamat berdiri terpaku dan terdiam. Asisten Jinjing berkata, "Hei, kau lihat itu?" Yang dijawab oleh seorang pria dengan berkata, "Kepala Tuan Zhang tiba-tiba meledak." Changmo yang mendengar perkataan mereka tiba-tiba ragu dan berkata, "Mereka tidak melihat apa-apa?" Yang dijawab oleh Yeli, "Ya, orang biasa tidak bisa melihatnya." Baik Tuan Zhang yang berubah jadi monster emosi atau monster emosi yang memakan kepala Tuan Zhang, mereka tidak bisa melihatnya. Itulah alasan kenapa ibumu mati. Dia sama seperti Tuan Zhang, berubah jadi monster emosi dan dikendalikan oleh monsternya sendiri. Akhirnya menjadi makanan bagi monster emosi lain. Mendengar perkataan Yeli, Zhang mau terdiam, lalu berkata, "Jadi seperti itu." Yeli menanggapi dengan berkata, "Tidak, lebih tepatnya jadi makanan bagi mereka yang bisa mengendalikan monster emosi mereka. Monster emosi terhubung dengan tuannya. Kau bisa menemukannya dengan mudah. Misalnya seperti dia," sambil menunjuk seorang laki-laki yang ada di ruangan itu. Changmo melihat laki-laki yang dimaksud, lalu teringat bahwa orang itu bernama Xiao Zago. Lalu Changmo berkata, "Saat itu dia adalah tetanggaku." Dibalas oleh Yeli, "Tetanggamu sekarang adalah orang penting. Identitas luarnya adalah wakil presiden Inspur Internasional. Namun dia adalah seseorang yang bisa mengendalikan monster emosi miliknya. Dia dengan sengaja menyebarkan virus kemarahan agar kau kehilangan kendali dan terinfeksi penyakit emosi. Dia menunggumu berubah menjadi monster emosi sebelum memangsamu untuk menjadi lebih kuat. Sejak awal kau sudah masuk ke wilayah buruannya." Saat Yeli menjelaskan hal tersebut kepada Changmo, orang-orang di ruangan tersebut mulai panik. Yeli melanjutkan perkataannya, "Selain itu, menurut penelitianku, orang pertama yang dia buru saat itu adalah ibumu. Ya, ibumu tiba-tiba kehilangan kendali atas emosinya karena dia menularkan virus kemarahan padanya. Ibumu mati karena dia mengendalikan monster emosi ibumu dan memakannya. Hatimu hancur dan ini semua karena orang itu." Changmo hanya bisa terdiam mendengarnya. Kemudian berkata, "Jadi hanya mereka yang berubah jadi monster emosi yang jadi targetnya kan? Karena dia ingin mengambil kekuatan mereka." Yang dijawab oleh Yeli, "Ya, itu benar." Changmo pun berkata, "Ya, karena aku tidak terinfeksi dan aku tidak bisa berubah jadi monster emosi, jadi aku bukan mangsanya." Mendengar hal tersebut, Yeli pun berkata, "Hanya itu? Kau tidak akan balas dendam? Dia sudah membunuh ibumu." Namun Changmo menjawab, "Dia punya kekuatan supernatural dan bisa membunuh dengan mudah. Juga semua ini hanya dari ceritamu saja." Melihat Changmo benar-benar tenang, Yeli berkata, "Kau benar-benar tenang, tapi bagaimana bisa kau mengira dirimu tidak sakit?" Mendengar hal tersebut, Changmo yang akan pergi segera berhenti dan berkata, "Maksudmu?" Yeli menjawab, "Maksudku adalah penyakitmu adalah yang paling parah. Sejak awal kau adalah mangsa Liuza. Orang yang paling ingin dia ubah adalah kau. Yang paling ingin dia makan adalah..." Sebelum perkataan Yeli selesai, pundak Changmo ditepuk oleh seseorang. Orang tersebut berkata, "Xiao Chang, apa kabar? Kamu sudah besar ya?" Changmo tidak langsung menjawab. Namun tak lama kemudian dia berkata, "Maaf, kamu salah orang." Yang dijawab oleh orang tersebut, "Kamu benar-benar suka bercanda. Ayo ngobrol. Meskipun agak lancang, bolehkah aku minta tolong?" Namun tiba-tiba laki-laki tersebut langsung menendang Changmo, berharap agar Changmo bisa marah. Changmo jatuh terlentang di lantai dan dilihat oleh orang lain. Orang-orang di ruangan tersebut menjadi bingung. Sebagian di antara mereka marah dan ingin memukul orang yang memukul Changmo. Yeli menghampiri Changmo dan berkata, "Kamu gak apa-apa?" Yang dibalas, "Iya." Tuan Zago berkata,
Cih, kamu benar-benar tidak marah meski dipukul sebanyak ini. Sepertinya kamu tipe orang yang tidak peduli pada diri sendiri. Jadi, kemudian Tuan Zago menjentikkan jarinya, dan tiba-tiba api muncul di tubuh beberapa orang yang ada di ruangan itu. Orang-orang tersebut langsung terbakar dan dilalap api. Hal ini membuat orang-orang sekitar merasa panik dan takut. Mereka semua berlarian untuk menjauh dari kobaran api. Melihat hal ini, Tuan Zago berkata, "Apa kamu akan marah jika seseorang melukai rekan kerjamu? Bukankah mereka biasanya sangat baik padamu?" Changmo melihat rekan-rekannya yang terbakar, hanya bisa terdiam, dan kenangan bersama rekan-rekan kerja yang terbersit di benaknya. Bahkan sebelum meninggal karena terbakar api, rekan kerja Changmo masih mengingatkan untuk cepat kabur. Hingga rekan kerja Changmo habis terbakar. Dia hanya berdiri terpaku di tempatnya. Melihat hal ini, Tuan Zugo berkata, "Apa? Mereka sudah mati dan kau masih tidak marah? Apa kau bahkan punya emosi?" Meski Changmo terdiam, Tuan Zugo tahu bahwa kisah yang berisi amarah Changmo sudah jauh lebih besar. Dia berkata dalam hati, "Jangan buru-buru, santai saja. Aku belum bilang padanya kalau aku yang membunuh ibunya. Aku akan lihat seberapa lama kamu bisa bertahan." Changmo masih terdiam, namun dalam hati berkata, "Aku tahu aku tidak setenang yang terlihat." Dia bahkan mengenang masa lalunya di mana bos yang galak atau orang yang tiba-tiba mencari masalah. Dia ingin meledak kapan saja, bahkan merobek istana. Tapi dia tidak melakukannya. Kelainan kemarahan mungkin bukan hal yang disengaja. Wajahnya selalu mengingatkan Changmo pada masa lalu. Itu wajah ibunya saat menangis minta maaf. Setiap kali dia marah, Changmo tahu bahwa kehilangan akal dan terjerumus dalam emosi, hasil akhirnya selalu penyesalan mendalam. Selama ini dia menahan diri dengan logika, bersikap rasional. Tapi sekarang Changmo bertanya-tanya, apakah masih perlu tetap rasional? Dia sangat ingin berubah menjadi monster dan mencabik-cabik orang itu, membalaskan dendam ibunya dan orang yang telah ia sakiti. Tapi Changmo berkata, "Kenapa aku belum berubah meskipun aku sudah sangat marah?" Yeli berkata, "Berubah? Kau akan terbunuh." Changmo menjawab, "Kalau aku tidak berubah, aku tidak akan terbunuh. Mungkin lebih baik menjadi gila dan bertarung." Yeli pun hanya terdiam, lalu berkata, "Ini mungkin sulit kau terima, tapi kau tidak bisa berubah lagi." Changmo pun terdiam, lalu berkata, "Kenapa?" Tuan Zugo pun melihat Changmo dan berkata, "Oh, kau masih suka berbicara sendiri. Apa kau berusaha menenangkan dirimu? Sepertinya aku harus memberimu pelajaran." Lalu menyerang ke arah Changmo. Changmo pun tiba-tiba ragu dan berkata dalam hati, "Berbicara sendiri?" Changmo segera menoleh ke sampingnya, tempat Yeli berada, dan melihat rekan kerjanya Yeli telah berubah. Wanita tersebut pun berkata, "Aku ketahuan. Oke, aku tidak akan menyembunyikan ini lagi. Sebenarnya, dari awal, satu-satunya orang yang bisa melihatku adalah kamu." Changmo berkata dalam hati, wajahnya berbeda. Tanpa menghiraukan Tuan Zugo yang menyerang, wanita tersebut melanjutkan berkata, "Dan alasan kenapa kamu tidak bisa berubah sekarang? Karena sejak kamu melihatku, kamu sudah terinfeksi olehku dan menjadi monster emosi. Monster emosi yang bernama rasionalitas." Tuan Zugo yang juga memiliki identitas lain dengan nama Liuza tercengang melihat monster emosi yang muncul dari Changmo. Liuza berkata dalam hati, "Rantai, ikatan, dan wajah seperti black hole. Ini adalah monster emosi yang belum pernah kulihat sebelumnya. Apa ini?" Changmo juga terdiam melihat monster emosi yang muncul. Dia berkata dalam hati, "Apakah ini monster rasionalku? Rasional, apa itu juga bisa dianggap sebagai emosi? Dan kalau aku sudah terinfeksi dan berubah sejak lama, kenapa aku baru bisa melihat monster emosiku sekarang? Tidak, yang lebih penting lagi, aku selalu mengira wanita ini yang menginfeksiku dan mengubahku. Siapa sebenarnya dia?" Yeli meliriknya dan berkata, "Kau pasti punya banyak pertanyaan sekarang. Misalnya, siapa aku?
dan apa yang ingin kulakukan, tapi aku tidak bisa menjelaskannya dalam waktu singkat. Sekarang aku hanya bisa memberitahumu bahwa emosi rasional adalah emosi yang paling istimewa karena akal sehat dapat mengalahkan semua emosi lainnya. Tentu saja ini juga termasuk kemarahan Liuza. Dan juga kau pasti penasaran, kenapa tidak bisa melihat monster emosimu sebelumnya? Ini sederhana saja. Di dunia ini, kau hanya bisa melihatnya kalau kau mengetahuinya. Liuza melihat monster emosi yang muncul di atas Changmo. Dia berkata dalam hati, monster emosi jauh dari orang-orang. Dia bukan budak monster emosinya. Sebaliknya, dia malah menjadi tubuh emosi yang bisa mengendalikan monster emosi. Sama seperti diriku. Liuza merasa geram dan akhirnya berteriak, jangan bilang monster emosi yang baru saja berubah menjadi lawanku, lalu menyerang Changmo. Monster emosi Liuza menyerang monster emosi Changmo. Namun, serangan tersebut hanya melewati monster emosi Changmo, yang membuat Liuza tercengang dan berkata dalam hati, dia meleset. Ini juga membuat Changmo merasa bingung dan berkata kepada Jelly, apa sebenarnya yang terjadi? Jelly menjawab, kau belum bisa mengendalikan monster emosimu, jadi itu tidak benar-benar mengganggu dunia. Monster emosimu sekarang lebih seperti proyeksi, dia tidak benar-benar ada di sini. Liuza akhirnya mengerti dan berkata dalam hati, aku mengerti, anak ini benar-benar tidak bisa mengendalikan monster emosinya. Monster emosinya masih ada di Heart Realm. Liuza kembali menyerang, dia menyerang langsung ke tubuh Changmo dan berteriak, matilah kau. Changmo melihat monster emosi Liuza tiba dan hanya berdiri terpaku. Monster emosi Liuza menggigit kepala Changmo. Hal ini membuat Liuza merasa bahagia. Namun tiba-tiba dia melihat Changmo tidak dapat dilukai oleh gigitan monster emosionalnya. Liuza terkejut dan berkata dalam hati, tidak bisa digigit, bagaimana mungkin? Jelly berkata kepada Changmo bahwa kau sering menahan amarah, jadi rasionalitasmu sangat tahan terhadap amarah. Level serangan ini kurasa hanya bisa membuatmu geli. Changmo menjawab, aku mengerti. Liuza tiba-tiba menjadi marah dan berteriak, bajingan, jangan sombong kau, lalu kembali menyerang Changmo. Changmo berkata, apa yang harus kulakukan sekarang? Meskipun kekuatannya tak bisa melukaiku, aku tak bisa mengendalikan monster emosiku, jadi aku hanya bisa menerima serangannya. Jelly menjawab, mudah saja, biarkan monster emosimu meminjamkan kekuatannya padamu. Sekarang setelah kau tahu kau bisa meminjam kekuatan dari monster emosi, kau pasti bisa melakukannya. Changmo tiba-tiba mengerti dan akhirnya dia meminjam kekuatan dari monster emosinya dan menghancurkan monster emosi Liuza. Saat monster emosi Liuza hancur, Liuza terlempar menjauh dengan ketidakpercayaan muncul di wajahnya. Sosok Changmo perlahan muncul dari tirai asap dengan kekuatan yang dipinjam dari monster emosinya. Changmo perlahan mendekati Liuza. Liuza terheran dan berkata dalam hati, aku tahu dia meminjam kekuatan dari monster emosinya, tapi hanya dengan 2 jari dia menghancurkan monster emosiku. Bagaimana bisa? Tubuh emosi yang baru saja berubah. Lari, aku harus lari dari sini secepatnya. Saat Liuza mulai berlari, Changmo juga ikut mengejar Liuza. Mereka berdua saling kejar, menimbulkan kepanikan dan ketegangan atas orang-orang yang mereka lewati. Liuza berlari menuju pintu keluar ruangan tersebut. Saat mengejar, Changmo bertanya kepada Jelly, bukankah aku sudah mengatasi monster emosinya? Kenapa dia masih bisa menggunakan kekuatan api? Jelly menjawab, monster emosi tidak mudah dibunuh. Monster emosi itu hanya ada di dunia ini untuk sementara. Saat mereka berlari saling kejar, pintu pun terlihat di depan. Liuza langsung berlari keluar menuju pintu. Saat mereka keluar dari ruangan tersebut, mereka ternyata berada di atas kapal pesiar, yaitu kapal pesiar terbaik di dunia bernama Sea Emperor. Saat ini kapal pesiar tersebut sedang berlayar di atas lautan, tepatnya di lepas pantai kota Donghai. Tiba-tiba Jelly berkata kepada Changmo, oh, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu.
Mengejar emosi di kapal pesiar ini adalah tindakan yang sangat berbahaya. Chang Mo bertanya, kenapa? Yang dijawab oleh Yeli, dari informasi publik dapat diketahui bahwa kapal pesiar ternama dunia, Sea Emperor, memiliki rute ke seluruh dunia. Saat ini kapalnya tinggal di Donghai, menjadikannya sebagai pilihan liburan populer di kota Donghai. Sejak Laut Cina Timur tercemar minyak dan berubah menjadi hitam murni, Sea Emperor adalah salah satu dari sedikit kapal pesiar yang diizinkan memasuki Laut Cina Timur. Kalian, Sky Group, benar-benar murah hati. Kalian bersedia mengadakan pesta departemen seni di sini. Tapi kapal ini sebenarnya dikendalikan oleh tubuh emosi. Emosi diperdagangkan di kapal ini. Pada saat yang sama, ada berbagai layanan di kapal untuk memenuhi kebutuhan tubuh emosi. Memburu orang biasa adalah salah satu layanannya. Jadi, menyerang tubuh emosi di kapal seperti ini, itu akan menantang garis bawah pemilik Sea Emperor. Terlebih lagi, Liuza adalah tamu super VIP di kapal ini. Chang Mo bertanya, apa keamanan di toko ini kuat? Yeli berkata, bagaimana cara kau menjelaskannya ya? Satu jari kelingking bisa membunuhmu. Hal ini membuat Chang Mo terdiam. Lalu berkata, jadi kalau aku tidak membunuhnya sekarang, aku tidak akan pernah mempunyai kesempatan lagi di masa depan. Dan aku tidak akan mampu menahan balas dendamnya, ya kan? Yang ditegaskan oleh Yeli, itu benar.